Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Yumna Studio. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita masih berada di kondisi COVID-19. Oke, di kesempatan kali ini gua bertamu ke rumah Sohib. Tentunya kali ini kita berada di segmen Fobia Podcast seputar hobi di sekeliling kita. Yumna Studio. Gue ditemenin sama Bang Awan. Assalamualaikum Bang Awan. Waalaikumsalam. Tos sedikit. Oke, bisa dilihat Bang Awan nih, dari backgroundnya bisa kebaca kira-kira hobinya apa. Jelas lah ya, sering bermain dengan panas-panasan, dengan cuaca dingin. Kayak gini jadinya nih, kalau orang main panas, main dingin begini. Ya, kita kali ini tidak lain dan tidak bukan akan membahas tentang hobi Bang Awan seputar adventure ya. Karena emang hobinya bolang, bukan gue nggak bisa bilang dia pendaki karena dia apa aja dikerjain sama dia. Nah, makanya lebih lengkap lagi, lu simak terus perbincangan gue kali ini di podcast Fobia barengan Bang Awan. Oke Bang Awan, sebelum gue pengen tahu cerita lo ya, dari dasar lo menggeluti dunia pendakian hingga saat ini. Ini tadi gue bertamu, gue kaget nih. Baru masuk pintu udah disuguhin sama etalase yang alatnya ya tidak asing lah kalau buat para pendaki nih. Perlu dilihat ya. Ya. Oke Bang Awan, ini ngomong-ngomong punya usaha ini nih. Iya, punya usaha sendiri dari kecil-kecilan. Dari pertama cangkir ya. Pertama cangkir. Cangkir dulu itu dari aksesoris dari temen. Wan ada cangkir murah. Langsung beli cangkir, kasih karabiner sama skotlet. Oh dia dapat langsung karabiner ya? Karabiner enggak, misah dari apa namanya? Beli misah gitu. Tapi kalau kita beli itu seset apa enggak? Dapat seset. Oh seset. Itu dapat, wah manis juga nih. Iya. Belilah selosin dulu, akhirnya wah laku lah dari situ. Beli selosin lagi laku. Akhirnya ngeliat terjun main ke temen-temen, banyak penjual juga, banyak yang punya toko juga, akhirnya bukalah pelan-pelan. Nah, nama lapaknya apa nih Bang Awan? CBD Store Adventure. Di Instagram ada? Hah? Di Instagram ada? Di Instagram ada. Oke, Instagram nanti ada. tinggal lo lihat aja Instagram CBD Store. Nanti juga gue kasih yang pengen kenal lebih jauh sama Bang Awan ini ya. Karena nanti gue kasih tau dah, dia ada koleksi reptil juga. Ya, gue juga nggak bisa bilang dah ya, di sini ada ular apa segala macam, gue takut lepas apa ya. Oke, Bang Awan, jadi kira-kira dari tahun berapa nih merilis usaha ini? Belum lama sih, belum tahunan. Jatuhnya ya akhir Juni. Oh, akhir Juni. Akhir Juni kemarin. Jadi buat lu semua nih, mungkin yang berdomisili di wilayah Depok, khususnya Cinangka, Sawangan, ya seputaran itulah ya, yang pengen mendaki ataupun ngoleksi barang-barang pendakian bisa. Di sini komplit. Ada karabiner, tapi ini biasanya emang aksesoris yang dibutuhin nih. Kalau orang pendaki kadang-kadang begini, cuman aksesoris itu nggak mau yang mahal, yang penting ada gitu. Khususnya kayak buat gantungan kunci gitu biasanya. Iya. Ada tali webbing, ada gelang, terus banyak sih tuh ya teman-teman, kompor komplit semua. Jadi ini selain beli bisa disewain juga nggak Bang Awan? Kalau ini sih kita ngejualin semua. Kalau buat sewa ada lagi, beda lagi. Oh beda lagi. Ini khusus yang di etalase ini buat dijual. Khusus buat dijual. Tapi buat tenda-tenda itu kita bawa nama ada camp. Oh, jadi beda lapak ya? Beda lapak. Oh jadi CBD ini khusus buat jual aksesoris. Kalau ada camp buat rental alat. Nah, penyewaan. Cuman bisa melalui Bang Awan? Bisa. Nah, kalau kita misalkan minat nih mau nyewa di ada camp, persyaratan apa tuh? Kalau buat persyaratan sih sama ya. Cuman kita minimal itu yang lain sehari, paling 24 jam ya. 24 jam. Kalau kita minimal itu 2 hari. Karena di 2 hari itu diminimalin 2 hari pulang alat kotor. Posisi alat kotor, terus harga sama rata-rata. Dari rental-rental yang 24 jam pulang harus bersih sama. Mungkin yang 24 jam itu kan bisa nggak mungkin lah seharian. Betul. Belum nyuci juga gitu. Berarti poinnya kalau yang di mana-mana itu
kena cas gitu kan kalau dia sehari. Kalau dari Adak Camp ini dia udah pengertian karena sama-sama pendaki, yang namanya pendaki nggak mungkin sehari kayak gitu. Rata-rata paling banget banter juga emang 2 hari sih kalau pendakian kayak gitu. Jadi recommended banget nih buat lo semua yang berada di wilayah Depok ya. Yang nggak menutup kemungkinan sih di mana aja boleh gitu. Yang penting nanti langsung aja kalau mau tanya lebih lengkapnya ke Adak Camp Instagramnya. Atau yang pengen langsung beli melalui online bisa menghubungi Instagram Bang Awan ya di CBD Store. Tuh sini banyak lengkap, ada headlamp, tuh kitchen set, dah semuanya ada di sini. Di sini ada ini water ini ya, water pack ya, water pack, wah semuanya ada di sini komplit. Oke, itu salam pembuka ya, karena memang ini menarik banget. Udah gitu memang di sini jarang dan memang bukannya jarang, nggak ada penyewaan atau yang mau beli alat-alat aksesoris kayak gini. Makanya ini mantep banget nih Bang Awan bisa menjadi penyambung apa ya buat orang-orang yang punya hobi gitu. Mantep Bang Awan ini bisa mewadahi gitu buat lo semua yang ingin menambah koleksi aksesoris pendakian ataupun adventure. Oke Bang Awan, sekarang coba nih gue tertarik banget sama lo karena memang lo juga kan emang aktif ya. Aktif selain berkegiatan lingkungan, lo juga aktif di organisasi. Salah satunya organisasi pendaki ataupun penggiat lingkungan. Nah, gue mau tahu dulu dasarnya, lo bisa terjun di dunia di hobi kayak gini nih, awalnya kayak gimana ceritanya? Dari awal nih ya. Berawal dari Kembon 207 tuh ya. Itu berawal dari tongkrongan biasa. Belum suka naik gunung tuh. Tongkrongan biasa, masuk, kenal dari abang-abangan senior, masuk Bang Yamin juga nih. Bisa naik-naik, ikutlah ke Pangrango, akhirnya naik. Nah, pada tahun pertama tuh? Itu tahun berapa dulu? 2017-an kayak. 2017-an. Nah itu 2017. Personilnya siapa tuh waktu itu? Itu ada teman-teman dari Kembon, Bang Adun, Bang Andre, Bang Widi, Bang Bogel belum. Oh belum Bogel belum ya, dia Cikuray. Oh iya. Pertama Cikuray itu dia. Berarti gede dulu dia. Berarti awalnya itu dari Kembon ya? Iya. Oh belum langsung sendiri atau berdua? Belum. Oh, berarti emang dari masih, situ ya? Iya ikut-ikutan tuh. Ikut. Baru Dadan ya? Iya Dadan. Berangkat. Nah setelah dari situ baru tuh ngikut Dadan. Setelah dari Pangrango itu ngikut sama bareng-bareng anak Green Kembon. Bang Umam, Bang Tagor, Bang Reja, itu ke? sama Nyoy. Itu ke Pangrango pertama kali perdana. Oh sama, diajak yang minyak ketinggalan bukan ya? Yang Reja? Minyak ya, itu dia. Minyak ketinggalan. Udah nyampe kandang batu ya, kalau nggak salah ya? Itu anak-anak Kembon tuh diajak semua tuh sama senior-senior dari Green Kembon. Nah dari situ baru ikut ke Bang Dadan. Wah, lebih sering lagi dah tuh naik. Dari situ udah diaktifin buat Kembon, buat pencinta alam. Masuk ke pencinta alam. Dari situ kenapa nggak ada kapok terus terjun di dunia pendakian? Iya. Itu ada hal apa yang bikin Bang Awan ini, wah basic gua atau ada feeling di sini gitu? Waktu awal sih naik Pangrango itu view-nya kan begitu dong ya. Iya, emang dia nggak ada view. Turun dari situ kapok, asli itu kapok banget, kapok, sakit badan semua para kapok dah. Enggak lagi dah gua. Enggak lagi pokoknya. Cuman pas di saat kita punya temen naik kesini, wah view-nya kok bagus gitu. Nyobalah ke kedua ke Cikuray. Naik ke Cikuray, view-nya dapat alhamdulillah cerah. Dikasih dari situ udah selesai dari turun Cikuray baru enggak terlalu mengejar MDPL, maksudnya tinggian enggak. Lebih suka di alam gitu. Di alamnya, di hutannya tuh lebih suka, lebih nyaman, lebih gimana ya, pokoknya cerah lah otak gitu, enak gitu. Ya karena kita kan yang namanya di gunung itu salah satu poinnya itu kita menghirup oksigen, pure oksigen. Beda kalau kayak kita di dataran begini, apalagi di kota. Itu oksigennya kita nggak tahu ya, udah campur-campur pasti. Oh jadi pas ketemu teman-teman juga berbagi cerita, nah dari situ
semakin ini lagi ya. Semakin ini. Oke, ada satu cerita yang gue dengar bisa dibilang antara hidup dan mati seorang Bang Awan. Nah, kali ini gue pengen dengar nih ceritanya. Yang waktu itu kalau nggak salah pendakian Gunung Slamet. Selamat ya, benar. Nah, gimana tuh ceritanya? Bisa sampai disebut antara Benar hidup itu. dan mati. Benar itu, asli benar. Sampai ada berpikir lagi untuk wah nggak bisa naik lagi nih udah. Cukup sampai di sini aja gitu. Cuman ya mungkin dari situ berpikir nyampe di rumah. Ini adalah PR gitu buat gua. Gua harus naik lagi gitu. Nah, itu cerita awalnya dari awal pendakiannya gimana tuh? Dari awal jalurnya pendakian, jalur ya, apa gitu? Dari buat pendakian itu kan ke Purwokerto itu ya Bang? Iya, Purwokerto. Purwokerto, Gunung Slamet. Jalurnya? Gua itu Bambangan Bang. Oh, Bambangan. Bukan Batu Raden ya? Bukan. Itu pas di situ nyampe ke base camp biasa. Saya punya penyakit apa ya, alergi dingin. Air dingin. Itu Bahasa kerennya giduh. gitu. Nah, terus? Nah, pas dari situ gue minum obat tuh dari temen dari Sawangan minum Itu obat. masih di bawah? Masih di bawah, itu di base camp. Tapi udah berasa badan? Udah mulai memar-memar. Iya, udah berbangun gitu kulit ya. Akhirnya minum, kasih 2, pas ngambil 2 obat minum, pulas dah tuh tidur. Tidur puas, cukup lah istirahat di situ. Istirahat cukup, terus pagi itu naik jam, itu udah mulai gerimis ya. Pagi udah lumayan cerah, cuman agak kabut-kabut juga sih. Selang-seling cerah. Itu naik ada penanaman pohon dulu. Nanam pohon pas di atas base camp lah. Baru lanjut naik. Pas naik itu nggak tahu, bener-bener nggak ada yang tahu itu tanggal Imlek, bener lah. Belum sempat cek. Iya. Imlek itu hari Imlek. Pas nyampe di mana ya? Pos 5. Pos 5. Pos 5 itu ada teman satu itu personil ada 10 orang. Satu orang itu ada yang gemuk orangnya, badannya hampir kayak bogel, lebih gedean dari bogel lah. Itu lebih apa namanya? Dia tuh lebih capek gitu fisiknya. Kita ngikutin dia di belakang itu buat ngimbangin dia, malah jadi fisik kita yang jadi lemah. Kita istirahatnya lebih banyak, terlalu dinginnya lebih banyak gitu. Dari situ pos 5 itu kebocoran ini Bang. Kebocoran apa namanya? Drigen. Drigen bocor akhirnya. Drigen logistik air. Di situ buat air, ada mata air di pos 5. Kita kalian ganti botol, ada botol juga banyak, ada 5. Nah, itu bicara egois, mungkin keegoisan ya. Saya orangnya nggak enakan gitu. Itu yang nurunin keril saya doang. Air semua dimasukin ke situ keril saya. Seret, udah ini dah. Apa? Penuh dah tuh tas. Itu berat udah kayak petal gitu. Asli itu udah lemah fisik, di situ. Karena kita juga udah bawa berat tenda sama ada air juga di keril. Keril juga paling gede juga. Pas naik pos 5 itu udah badai, udah kayak gimana ya? Orang yang kita ketemu orang yang jalur turun, kita mau naik selalu bilang, "Bang, jangan naik, badai." "Bang, jangan naik, badai." gitu. Cuman kita di diri kita di atas banyak barengan kita tadi naik gitu. Kita dari jauh gitu, mau pengen tahu senyampainya aja gitu. Pas nyampe di pos 7, itu sebelum nyampe pos 7 deh ya, itu ada petir juga, angin, wah udah Campur aduk. iya nggak karuan dah. Itu semuanya keril, ada apa sih sarungnya itu namanya? Ada rain cover. Rain covernya. Di gua nggak ada. Itu naik nambah beban beratnya itu lebih berat lagi. Itu karena keril basah. Nah, yang jalan terakhir itu gua sama yang si gendut itu, Bang. Naik, paksain naik. Nggak bisa tukeran keril juga kan dia. Kita juga nggak bisa nawarin gitu kan. Akhirnya naik, paksain naik. Tapi sama kelompok yang lain bisa gitu? Ada buat kan Bang Dadan sama Bang Ucok tuh berdua, dia ngelihat naik duluan. Oh, mau ngeliat naik buat duluan. dirin tenda Ya. kalau kondisi memungkinkan gitu. Biasalah kalau misalkan di jalur rame-rame itu pasti ada yang belakang. Entah 2 orang apa 3 orang. Nah, Nah, itu lu belakang. ngimbangin si gendut ini. Gitu. Kesian lah dia. Nah, akhirnya kita juga udah kecapean fisik ngimbangin dia. Nyampe di pos 7, meriang tuh yang gendut. Dia meriang. Tapi itu jarak sama yang temen yang depanan itu jauh nggak? Nggak terlalu jauh sih sama yang rame-rame itu. Iya, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, kira-kira ya ada 20 meteran lah kelihatan gitu. Pas mau nyampe, Bang Dadan nyamperin gitu. Di shelter aja dulu, udah nggak ada lapak gitu.
anginnya kencang banget. Itu pas nyampe di pos 7, wah, yang di dalam tenda itu semuanya orang pada dipegangin tendanya. Brrr, angin kencang banget. Pas nyampe nyampe saya masuk ke shelter pos 7, ini nanti kena denda gitu, jangan tidur di sini. Tapi pada duduk-duduk doang gitu. Akhirnya saya ngajak satu itu si Ucok. Cok, nyari lapak ke atas tuh. Pakai mantel, saya tetap pakai mantel. Cuman karena saya taruh naik ke atas, akhirnya dapat lapak miring banget. Kita paksain di situ. Masang tenda tuh 2. Pas kondisi hujan, ada Bang Dadan juga itu, bertiga tuh. Masang udah rapi semua. Pas pemasangan pasak saya nggak kebagian kerjaan. Makanya di situ saya banyak diem. Iya, banyak diem lah situ. Megangin senter doang, akhirnya harusnya senam di situ, Bo. Itu udah begini-gini, ternyata emang udah kram di kaki. Udah mulai. Dari paha ke bawah itu udah kram. Ternyata itu udah nggak berasa bener. Pas pasak udah kelar, angin kenceng, bretak, patah prem di situ. Untuk satu tenda. Hancur satu tenda, akhirnya udah turun aja. Kita balik lagi ke pos 7 sama anak-anak tuh, nyamperin ke pos 7. Itu turunnya itu saya lari, loncat, nggak kerasa kaki Bang itu. Kayak gimana ya? Udah mati lah. Iya, udah baal banget. Gua pernah ngerasain itu ya. Pas nyampe di dalam shelter, jadi kayak ada balai gitu, pada di atas semua tuh. Si gendut udah kukuban, dia meriang. Pas udah shelternya lumayan gede juga sih. Itu muat berapa orang? Ya di balainya aja muat 10 orang. Terus di bawah itu masih ada orang 3 tuh lagi gegeni dia. Berarti kompor. Itu kondisi emang mencekam aja. Parah bener. Itu hujan terus tuh? Hujan terus, angin, gluduk. Yang serem sih gluduk itu. Anginnya bener-bener kenceng dah. Kita gimana ya? Aduh. Pas yang lain, Wan, sini Wan, naik. Ke balai kan saya di bawah sendirian. Iya, gampang. Nah, di situ saya maksain buat di bawah gitu. Akhirnya buka mantel. Emang kenapa alasannya disuruh ke atas kayak mau ke atas? Dia maksudnya emang sih banyak yang nawarin pada ke atas, cuman kita ngeliat lapaknya nggak muat. Jadi nggak muat gitu? Iya, nggak muat gitu. Ada barang-barang di bawah itu, alasnya itu, yang di bawah itu kondisinya apa? Masih tanah apa? Floor? Tanah. Oh, tanah? Tanah, itu tanah, cuman saya duduk di batang pohon segini nih. Duduk batang pohon sambil ngerokok. Pas udah kerasa tuh, habis buka mantel. Kok begini, sakit gitu. Ini, ternyata udah parah. Nah, itu rokok jatuh tuh, saya langsung naik ke atas. Loncat saya ke atas, ke tengah-tengah bocah. Itu nggak tahu saya dibanin kompor apa-apa tuh alat situ nesting Brak, saya duduk. Wan, ngapa Wan? Udah bener-bener nggak sadar. Itu pas jatuh duduk ke atas, sadar pendengaran mungkin ya, mata soalnya merem. Itu SB ada kalimat 3 apa 4 gitu. SB dianuin sama bocah, akhirnya bocah tuh semuanya meluk. Kecuali si gendut yang lagi meriang tuh. Semuanya itu meluk Bang. Gegem semua, dipeluk, dirangkul semua. Wan, sadar Wan, akhirnya udah ini kompor nyalain kompor gitu. Aku denger situ kompor nyalain, kaki dibakar. Terus pas tangan ini tuh si Dadan teriak-teriak, Wan, tangan buka, tangan jangan ditahan. Ini ngunci. Pada panik juga di situ. Kita juga udah bantuin, cuman gimana ya? Tetap nggak kebuka gitu. Akhirnya bakar pelan-pelan, pakai korek dulu pertama, baru ke kompor. Udah ada. Pas mata melek itu masih redup-redup gitu melek. Wah, mikirnya gimana ya? Nggak tahu kenapa ada pemikiran, gue meninggal jauh banget gitu. Gue meninggal di mana tahu ini, gue posisinya lagi di mana gitu. Gue bukannya di dekat rumah gitu. Kira dari situ pas melek banget gitu, ngeliat temen-temen tuh sini pada keluar air semua nih. Udah pada basah semua di hidung. Wah, ini udah nggak beres ini, kita maksain semua gitu. Gua malah nyusahin mereka gitu, sedangkan mereka juga pada ini. Akhirnya nyebut lah, nggak tahu dari mulut, dan teman-teman gue minta maaf ya gitu. Pas ngomong gitu udah si Dadan marah tuh, itu bener-bener sampai dikasih napas buatan tuh masih Ucok. Dan terlupakan dong itu. Iya. Kalau itu sampai kecium asli bau rokok mulutnya. Asli itu mah ya iyalah, nggak bakal kelupakan itu si Ucok. Sampai kasih napas ya, benar. Jadi di saat itu benar-benar nolongin banget gitu. Jadi kayak pleng dada tuh bisa yang tadinya sesek banget sampai kebuka area napasnya. Udah tuh akhirnya sadar, ditidurin, dimasakin teh manis, udah tuh minum, tidur dari situ. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak tahu ya, maksudnya lo inget apa enggak gitu.
Cuman proses dari yang lo di iniin SB gitu sampai lo sadar itu kira-kira berapa lama? Itu ya Sejam ada nggak itu? itu nggak ada sejaman dah. 30 menit. 30 menit. 30 ya nggak ada sejam, 30 menit lebih dah. Ya artinya berarti masih dalam kondisi yang pas itu ya ditolong Iya, gitu pas ya. banget ditolong. Mungkin beneran. kalau terlalu kadar ini lo hiponya terlalu ini, mungkin butuh waktu lama juga Iya, gitu ya. bagusnya juga itu nggak terlalu dipaksain buat diem gitu. Bisa jatuh di situ gue bang. Itu makanya langsung loncat ke atas gitu. Brok pas jatuh jadi maksain badan buat sakit gitu. Maksain bener-bener brok. Napas ngedeng kayak udah sesek di sini. Tapi emang dingin kondisi. Dingin banget, asli dingin banget. Itu pas udah selesai semuanya mau besoknya mau turun juga. Akhirnya kita kan bermalam di situ. Pagi mau turun itu ya ngelipet tenda juga anak-anak nggak ada yang kuat gitu. Pada sakit semua. Semuanya. Tapi di situ yang maksain muncak cuma 2 doang, Dadan sama si Kamil. Cuman sampai Nyampe ke puncak. Itu dia cerita di atas itu ngeberani diri sampai saking anginnya itu. Nah buat mencet HP aja nggak bisa. Makanya dia nggak ada kenang-kenangan foto, cuman di videoin cuman 1 video doang. Dia abadikan gitu doang. Lalu turun lagi, melipet udah pada lemes semua dah tangan. Mungkin nggak ada yang mikirin lapar di situ. Pada pengen mikirin turun. Udah bener di situ dah. Alhamdulillah. terus gimana punya kenangan pas turun, punya kenangan begitu gimana? Rasanya ya di situ sih sampai sempat mikir, aduh, udah dulu ah. Mungkin ya gimana ya? Oh fisik gue nggak kuat, oh ini gue nggak kuat gitu. Ya cuman ya emang mungkin gue orang yang nggak enakan gitu ya. Gue mau ngerasain, mau ngeluh berat gimana gitu rasanya. Akhirnya maksain ya. Akhirnya juga nyusahin temen gitu. Makanya buat temen-temen kalau misalkan Dengerin. naik nih ya ke mana gitu, buat gengsinya itu buang, bener-bener buang jauh-jauh. Kita apa yang kita rasain, ketika kita lemah, apa ketika kita lapar, kita capek, jangan gengsi buat bilang ke temen gitu. Yang ada malah gengsi, malah kita akhirnya nyusahin. Jadi bumerang. Jadi bumerang. Tapi ada juga yang dia nggak gengsi, dia nggak ini, tapi dia malah manfaatin deh. Iya. Ada juga. Ya, emang macam-macam sih. Macam-macam memang ya. Jadi emang yang namanya kita naik itu ya udah siap segala kondisi gitu. Bukan cuma kondisi badan tapi kondisi karakter dari masing-masing temen. Kalau misalkan kita jalannya bareng-bareng temen gitu. Mesti tau lah karakter temen lu gimana gitu. Oke, itu lebih cerita dari Bang Awan ya, yang mungkin itu salah satu cerita yang menjadi tolak ukur dia untuk lebih safety ke depannya. Pokoknya lebih segala-gala hal. Karena jujur Wan, gue juga punya cerita begitu. Nanti bakal gue bagiin di channel gue ini. Mirip sama dia, malah gue lebih sadis. Lebih sadisnya begini, karena gue nggak gue sedikit spoiler. Kalau gue tuh nggak di ini nama temen-temen. Kalau dia kan langsung temen-temen di ini. Kalau gue tuh ngalamin itu seorang diri. Tapi nanti gue bakal cerita lebih lengkap lagi. Yang jelas, gue ngerti betul ya kondisi Bang Awan pada saat itu. Tahu lah, iya. Makanya buat lu yang belum ngerasain, jangan sampai amit-amit ya. Amit-amit. Amit-amit kita jangan sampai ngerasain begitu, karena ya begitu. Kita telat sedikit deh, ya wassalam, maksudnya wallahu alam begitu. Kalau kita telat sedikit, Bisa lewat kita. telat sedikit ngantisipasinya, waduh. Nah, kalau gue tanya, kalau sebelum yang naik selamat itu yang sampai kejadian kayak gitu, udah tahu gitu, udah membekali diri maksudnya tentang hipo, penanganan hipo, atau penyakit atau yang sesuatu yang mengancam lah ketika di gunung. Itu dipelajarin juga sebelumnya? Udah dipelajarin juga. Maksudnya sekadar tahu lah gitu. Kalau misalkan ini begini gitu. Apa yang harus dilakuin setelah ketika cuaca seperti ini gitu. Itu makanya salahnya di situ ya satu aja sih, maksain. Nah, yang lu bilang tadi kayak nggak enakan. Nah, ini bagus sih Bang Awan kayak gini. Jadi dia mendaki sudah lebih dulu ada pondasi, ada pengetahuan buat istilah kata ya yang namanya hobi baru gitu kan. Artinya kita juga harus tahu juga. Sama kayak kita main bola, kita harus tahu peraturannya, offsetnya, handsball apa segala macam. Nah, perbedaan gua sama dia, gua dulu yang lagi waktu kejadian itu belum tahu apa-apa. Yang jelas nanti gua kasih tahu. Gua bakal bikin podcast khususnya buat teman-teman sekalian. Oke, Bang Awan. Thank you banget ya atas waktunya. Terus mendaki
terus lanjutkan perjalanan. Gua asik aja gitu kalau pada naik gitu. Enak aja kayak gerumbul gitu. Gua nggak tahu udah pada megang duit apa kagak. Oke. Buat lo semua, sekali lagi jangan lupa deh mampir di lapaknya Bang Awan di CBD Store. Atau yang ingin nyewa peralatan bisa langsung ke Instagramnya di ada camp ya. Nanti di situ bisa temen-temen yang mungkin alat punya tapi kurang karena bawa temen yang baru belajar naik gitu, atau teman-teman lain yang emang kapasitasnya tidak mencukupi. Tenda ada kan tenda? Tenda banyak. Oh, tenda ada, sepatu ada, Headlamp trekking pole ada. wah semuanya ada, Komplit. komplit. Atau guide, nyediain juga nggak? Ada. Kalau buat yang cewek doang kali, guide juga. Oke, jadi guide juga ada. Jadi buat teman-teman yang pengen mungkin sekedar capture bisa sama Bang Awan, karena doi udah lumayan jam terbangnya ada banyak dia. Selain naik ya capture, atau yang gue bilang tadi ya dia terlibat di bakti sosial macam bersihin kali. Nanti kalau emang ada dokumen-dokumen pribadinya boleh nanti gue publikasiin di channel gue ini. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi dan kesempatan punya cerita yang serem-serem nggak di gunung? Ada lagi sih. Oke. Kalau dia ada, nanti gue bikin podcast lagi tentunya seperti biasa di Paul Podcast Urban Legend. Karena Bang Awan ini apa ya? Karena kita naik gunung ini mustahil kalau kita nggak. Iya. Kalau kita nggak ngalamin yang mistis-mistis gitu. Pasti ada. Oke, terima kasih Bang Awan. Nanti gue bertamu lagi. Tentunya terima kasih atas kesediaan waktunya. Lagi jaga lapak nih, gue acak-acak nih. Sedangkan tamu udah banyak duluan. Oke, makasih Bang Awan atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga sukses, semoga lancar usahanya. Amin. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di Yumna Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.